1 minggu kelahiran anak kedua, Salma. Aku terus terang, duitnya wis entek, mobil wis gelendang, utangku neng jopo ratusan juta. Nah di situ, wah itu keren banget. Nah itu akhirnya gini, jodoh itu memang ternyata diperjuangkan, Cak. Jadi waktu aku cerita ke Tante Ririn bahwa Om Willy bikin gara-gara, dan Tante Ririn mungkin sudah terasa, tapi kurang seminggu baru aku cerita ya Tante Ririn ya. Dan kemudian reaksi Tante Ririn itu yang aku ingat, itulah yang aku bilang ya ini jodoh Ki, karena inilah jodohku. Halo Cah, semangat Cah, jaga kesehatan selalu ya Cah. Aku di lantai 3 di Mall Tentrem di Jalan Gajah Mada, posisinya Cah tak lihat kan. Tuh, ini posisi di perempatan Jalan Gajah Mada, jadi dari Simpang 5. Kalau teman-teman dari Semarang tahu Simpang 5 itu pusatnya kota, terus kemudian ke arah Gajah Mada ini posisinya Mall Tentrem di Jalan Gajah Mada. Ini mall yang sebenarnya bagus menurut Om Willy karena dirapikan, tapi posisinya sepi karena memang mungkin buat segmen tertentu. Ini siang ini ngobrol santai-santai, aku maksain Tante Ririn sharing dikit-dikit Cah ya. Ntar Tante, kita sharing-sharing dikit ya Tante. Pengalaman kita di waktu masa lampau. Pastilah kok nganggiring-ngiring ya podo ya. Anggo kie. Ini Tante. Wes ngene weh. Udah Tante gini aja. Udah. Kita tak kenalkan Tante Ririn kemarin sempat suatu waktu santai-santai ngobrol. Waktu itu cerita tentang si 3 anak kita itu ya. Anis sama Nabila itu yang kita nggak pernah kasih sangu, nggak pernah kasih uang saku, dan kita hampir ya nggak pernah sama sekali membelikan handphone bekas pun nggak pernah, laptop bekas nggak pernah. Itu yang di sesi cerita dulu. Waktu itu Tante Ririn improvisasi, tak todong cerita, habis itu Om Willy malah lupa, belum mic-nya belum ditancepin, ini dongelnya belum ditancepin. Ini sekarang ini dongelnya udah ditancepin, kemarin digini-gini tapi suaranya ya udah tua ya gitu Tante. Ini Cah, jadi Om Willy itu temenan sama Tante Ririn kemarin udah mulai keluar kan beberapa vlognya, karena kepinginnya ya tua itu ya Om Willy sama Tante Ririn jalan bikin vlog berdua, nanti lama-lama tulisannya bukan Om Willy tapi Om Willy dan Tante Ririn gitu kalau di channelnya gitu Tante. Om Willy aja. Gitu Cah, kalau Tante Ririn ini harus melipir nanti kan sampai lama-lama sampai lah akhirnya sampai kemarin sempat nge-share kemarin kita pergi kemana terakhir kita? Bandungan. Bandungan yang terakhir, yang Magetan yang luar kota jauh. Itu gimana rasanya pergi ke Magetan, ke masa lampau, ziarah ke masa silam? Iya rasanya haru ya, seneng ya, bersyukur ya. Ini Cah cintaku kemarin. Berarti kalau Om Willy itu ya sekarang tugasnya ya nemenin Tante, sama juga Tante Ririn tugasnya lah nemenin Om Willy. Tante cerita sedikit masa kecil, bukan masa kecil, masa proses kreatif kita berdua, karena kita bisnis kan bisnis couple, suami istri. Yang selama ini Tante Ririn sama Om Willy kan kemana-mana bareng, terus bangun bisnis kan ya juga bersama-sama. Dari mulai Tante Ririn kerja ikut orang sebentar, habis itu hamilnya si siapa anak kita yang pertama Anis, terus aku minta Tante keluar aja, ntar kita bangun usaha bareng. Setelah itu kita proses bareng, ceritain sedikit-sedikit Tante, tipis-tipis nggak apa-apa, santai aja, tipis-tipis. Awal nikah kan Tante Ririn itu kerja, jadi profesional di sebuah kontraktor di daerah Puri Anjas Moro di Semarang.
bagian administrasi yang bantuin input data untuk laporan pajak. Oh, input data untuk Iya, laporan kalau pajak ya. Bagian pajak ada sendiri. Oke. Terus kalau Tante Rin kan memang dari pacaran kan itu apa, kerja ikut orang. Sempat pindah beberapa tempat karena memang satu cari pengalaman, yang kedua pasti cari penghasilan yang lebih. Jadi pindah ke satu tempat pasti penghasilannya menjadi lebih tambah. Itu pengalaman sebagai karyawan. Ya mindsetnya waktu itu masih seperti itu. Terus menikah setelah hamil 5 bulan. Kita nikah sekitar usia 26 tahun, itu pun gara-gara bapaknya Tante Rin meninggal, dan kita diminta pada saat meninggal itu, maghrib itu, pemilik diminta untuk menikahi Tante Rin, tapi harus di depan jenazah. Itu tradisi orang Jawa lama itu. Ya, kita keluarga menikah, besar meminta kita nikah karena waktu itu kan memang sudah, kalau orang Jawa itu udah diikat, sudah tunangan. Kita tukar cincin waktu itu. Ya, sudah tunangan. Terus keluarga besar karena bapak meninggal dan Tante Rin kan tinggal bapak waktu itu, ya bapak menikah lagi. Cuman sebagai orang tua kandung tante kan tinggal bapak, ibu sudah meninggal. Terus ketika bapak meninggal, kita diminta sama keluarga besar untuk segera melangsungkan pernikahan, tapi di depan jenazah. Ya, siap nggak siap karena memang belum ada rencana kan, karena pikirnya masih mungkin 1-2 tahun lagi setelah pertunangan. Sekitar tahun 95 kita menikah. Terus usia kandungan 5 bulan ya kita merintis usaha itu dari sejak pacaran sih. Ya, sudah dari mulai pacaran kita udah melakukan kegiatan ekonomi bareng, kita bisnis bareng. merintis usaha macam-macam. IO, aku II dan organizer di Citraland Mall situ, di banyak tempat lah dulu IO ya. Kalau Om Willy lebih banyak ke kegiatan entertain. Kalau Tante Rin lebih ke dagang. Lebih ke dagang. Lebih ke dagang, jadi ada dagang tas, ada jualan sepatu, jualan baju, gitu-gitulah. Pokoknya aktivitasnya berdagang gitu. Tapi Tante Rin kan kerja, tetap kerja ikut orang. Jadi kanan ambil, kiri ambil. Istilahnya jalan di 2 kaki lah. Ya lumayan lah, udah jalan ya. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun ya waktu itu jalan. Karena udah dirintis sebelum menikah. Ya, terus Tante Rin ambil itu 5 bulan. Terus sama Om Willy diajakin keluar aja, fokus ke satu tempat, karena konsentrasinya biar fokus aja. Untuk mengembangkan bisnis. Ya awalnya pasti punya keraguan karena belum terbiasa untuk bekerja mandiri, masih biasa setiap bulan menerima gaji. Ya karena caranya Om Willy menyampaikan dan menguatkan Tante Rin untuk segera keluar dari pekerjaan, ya akhirnya usia 5 bulan hamil itu ya. Tante Rin resign, terus fokus membangun bisnis di rumah. Ya, Tante Rin di rumah, di percetakan. Kita kontrak tempat di daerah Poncowolo, Tante Rin yang nungguin. Terus percetakan aku yang keluar nyari order. Tapi aku juga punya kantor yang lain, karena bisnis dengan beberapa bisnis yang lain juga. Dengan teman lain lah, partner usaha yang dulu banget. Salah satu mentorku namanya Pak Sarutomo Alamadum, itu salah satu mentorku. Itu awal-awal banget itu tahun 96 97. Alhamdulillah kita sejak kemudian lahirlah yang pertama si Anis itu, bisnis kita semakin moncar ya. Alhamdulillah lancar, diberi kelancaran.
Ya kata orang tua dulu, kalau nikah kalau memang udah jodoh itu rezeki pun buka gitu. Ya, Dan benar. alhamdulillah kami mengalami itu. Sebelumnya Om Willy posisinya di satu surat kabar, tapi surat kabarnya kena masalah. Jadi adalah satu cerita di masa lalu Pengetatan kertas waktu itu. Terus Om Willy jadi salah satu korban karena tadinya Om Willy redaktur di salah satu media kecil di Semarang, kayak in-house jurnal gitu, namanya surat kabar mingguan Bina itu, tabloid gitu. Itu ada 4 halaman. Karena pengetatan kertas itu Om Willy jadi punya 1 halaman. Yang tadinya 1 halaman tuh dikasih budget 75.000. Praktis aku waktu tahun 1994 itu punya penghasilan sebenarnya udah 300.000. Pada saat itu UMR sekitar 150 paling mahal. 150. Ya, aku udah punya pendapatan 2 kali lipat cah waktu itu. Tapi karena pengetatan kertas itu jadi korban Om Willy. Nah, di situ saat menjelang nikah itu, Iya. ya artinya itu kocar-kacir pikiran Om Willy. Tapi kok ya alhamdulillah tadi yang dibilang Tante Rin, ketika namanya jodoh itu kalau sudah ditemukan Allah itu seperti dibuka gitu. Begitu nikah pada saat itu kemudian kita punya rezeki bagus banget ya. Jadi sampai dalam tempo setahun kita sudah bisa beli mobil cah. Jadi kami usaha setelah nikah itu kami bisa beli mobil. Jadi ketika Anis lahir itu anak kami yang pertama kami sudah pakai mobil cah. Itu asik sih karena tidak pernah membayangkan kita yang usia waktu itu sekitar 26-27 tahun itu punya mobil ya, dan itu memecahkan rekor keluarga besar Om Willy, keluarga besarnya Tante Ririn pasti dengan usia yang masih 27 bisa beli mobil sekalipun waktu itu mobil bekas gitu. Tapi sebekas-bekas pun itu waktu itu masih usianya mundurnya kira-kira sekitar 7-8 tahun. Masih bagus banget lah mobil itu. Itu aku masih ingat Sherry warna biru tahun berapa ya? 85 apa berapa gitulah. Atau berarti usianya 10 tahun sebelumnya, masih bagus banget lah. Biasa Om Willy kan naik mobil kan biasa ngegas, remnya dicopot, jadi kan gitu. Dan kita sering berulang-ulang mau mati ya, tapi yang hobinya Om Willy kan memang hobi gitu-gitu, seneng yang gitu-gitu ya udah. Tapi justru karena kumpul Tante Rin ini keliaran gitu, berkurang ya sampai tua ini kalau nggak ketemu Tante Rin ya nggak tahu. Di sini mau ngene tok, ngene tok di sini. Terus kemudian kita usia anak-anak itu mulai Anis mulai main besar, mulailah itu baru Salma mulai menjelang Salma lahir Om Willy bikin gara-gara lagi cah. Jadi sekitar umur 29 tahun ya. Aku main judi biasa, hidup kan gitu. Begitu dibaikin sedikit sama Allah gitu langsung wow udah seperti dunia milikku. Nah waktu itu Tante Rin, apa yang ada di dalam benak Tante Rin karena tahu kalau Willy ini kan suka judi umur 29 tahun tuh, berarti kan sebenarnya sudah mulai sekitar 28 tahun itu kan sebenarnya sudah tahu. Ini cerita bagus sih, ini harus kita sharing ke teman-teman karena suami dan istri itu ya begitu, nek lanangnya kaya ngopo wedoke kudu kaya ngopo. Karena ini bekal untuk teman-teman yang jaringan rumah house yang usianya mulai awal-awal nikah atau 5 tahun pertama lah gitu. Itu loh waktu itu. Iya. Gak jenis sih, beneran ngeflare banget. Nah, ya mungkin karena percaya ya. Mungkin karena percaya pada pasangan, itu pertama. Yang kedua kan Tante Rin kumpul sama Om Willy ini juga nggak sebentar gitu, ngerti tipikal Om Willy seperti apa. Kan memang Om Willy orangnya kan kekeh. Jadi kalau udah punya niatan itu kayak ya itu tadi kayak nggak ada remnya. ngotot Jadi ngotot biasa ngeyel aja gitu. Waktu sekali 2 kali kan Tante Rin pasti ngingetin udahlah kita fokus sama Usaha. bisnis yang udah kita jalanin ini, nggak usah ngerjain yang lain dulu gitu.
Tapi ya mungkin waktu itu karena satu masih muda, pikirnya kan kepingin kaya cepet. Wah tenan gue. Cari jalan pintas. Iya, cari jalan pintas karena 27 28 duit lumayan, cah Iya. 6 nikah terus karo Gusti Allah diparingi rezeki bagus gitu. Habis itu gas-gasan. Sementara usaha kan jalan-jalan ya jalannya bagus. Bagus, krisis aja kita bagus. Krisis kita nggak ada masalah. Secara tahun ekonomi 98. kita peningkatan itu kayak anak tangga naik gitu. Bagus lah. Yaitu lagi-lagi pasti karena apa ya, kepedean pasti. Itu punya modal dikit, pinginnya bertambahnya lebih pesat lagi, tapi mungkin dengan cara yang seharusnya itu belum waktunya dilakukan. Pemikiran waktu itu ya mungkin masih seperti itu yang ada di benak gitu. Ya alhamdulillah dikasih peringatan sama Allah. Dan waktu itu masih muda ya, 29, Ya 29, 29 dan menjelang 1 minggu kelahiran anak kedua Salma. Aku terus terang, duitnya wis entek, mobil wis gelendang, utangku ning jopo ratusan juta. Nah di situ, wah itu keren banget. Nah itu akhirnya gini, jodoh itu memang ternyata diperjuangkan Cak. Jadi waktu aku cerita ke Tante Ririn bahwa Om Milik bikin gara-gara, dan Tante Ririn mungkin sudah terasa, tapi kurang seminggu baru aku cerita ya Tante Ririn ya. Dan kemudian reaksi Tante Ririn itu yang aku ingat, itulah yang aku bilang ya ini jodoh ki, karena inilah jodohku. Karena waktu aku cerita itu Tante Ririn dengan santainya jawabnya ya wis mas ora apa-apa lah, terus meh piye nek wis ngene iki. Nah di situ Om Milik jadi belajar, wih iki rak jodoh. Jodoh ini ternyata memang harus dipaksakan kadang-kadang. Pada saat Om Milik bilang bahwa uang sudah habis di luar utang ratusan juta, waktu itu tahun 98 Cak. Tapi karena judi ya, bukan karena habisnya, bukan karena usaha ya. Bagaimana reaksi pertama kali atau rasane Tante Ririn waktu itu? Ya sedikit banyaknya kan ngerti yang udah dilakukan. Dan Tante Ririn kan juga udah mengingatkan. Iya. Ya pasti secara mental Tante Ririn udah menyiapkan diri untuk resiko yang terburuknya seperti apa gitu. Ya alhamdulillah terjadi. Dan pemilik menyampaikan itu ya pasti dengan rasa bersalah, dengan rasa menyesal. Ya udah, kan itu udah terjadi gitu. Dan nah ini kita sebagai manusia kalau udah menghadapi hal seperti itu, udah itu anggap masa lalu gitu. Kita harus mikirnya ke depannya mau ngapain. Nah itu kita harus fokus ke situ itu. Jadi udah nggak usah istilahnya ya kasarnya nggak usah uring-uringan. Kita harus ngobrolin dengan Nggak kepala usah. dingin. Yang keren dari Tante Ririn itu nggak nyala-nyala Om Milik lagi, itu diceritakan pun nggak pernah. Jadi terus pokoknya fokusnya ke depan, hari ini ke sana mau ngapain gitu. Itu yang Om Milik jadi sangat kuat sih, jadi semakin tangguh gitu. Iya, itu pun kalau diungkit-ungkit kan jadi beban ya. Tante Ririn sih mikirnya seperti itu. Ya udah fokus aja untuk kebaikan kedepannya seperti apa. Kan balik lagi pasti untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Itu fokusnya itu aja sih. Ya alhamdulillah Om Milik menyadarin itu dan jalan ya Om. Iya. Jadi alhamdulillah tahun 99 aku berusaha keras untuk merubah diri. Yaitu itu momen bagus hidupku Cah. Jadi tahun 98 Tante Ririn waktu itu pas krisis, tapi bukan kita jatuh bukan karena bisnisnya nggak jalan. Bisnis nggak masalah, waktu itu kita sudah punya 4 atau 5 counter di setiap mall yang di setiap mall kita punya counter jualan lah gitu. Salah satunya kita jualan barang-barang grafika percetakan, dan tiap hari atau tiap malam kita profit minimal 250.000. Kalau kita muter ngambil uang gitu, kita kumpulin itu aku hitung minimal profitnya 250.000. Sementara gaji karyawan itu cuma sekitar 150.000. Jadi profitnya itu gede waktu itu. Tapi karena Om Milik kepingin itu uangnya melipat-lipat ya, tadi bener memang
alasannya untuk keluarga, tapi kalau caranya nggak bener ya akhirnya bisa hancur karena terlalu percaya diri kebablasan itu. Ya, korbannya keluarga lagi. Iya, korbannya keluarga lagi. Itu ya cah, wis 20 menit keren. Nanti kita sambung Tante. Nanti cari tempat yang lebih enak. Ini seri pertama tahun 99 atau turning point-nya ketika Umili mulai belajar hidup yang benar sebagai seorang pengusaha harus seperti apa, belajar dari kesalahan seperti apa, berulang-ulang gagal seperti apa. Yang akhirnya Umili jadi belajar, Tante Ririn juga menjadi supporting system. Alhamdulillah sekarang ya hidup kami berdua ya dengan usia sekarang ini sudah sangat-sangat enak karena orang diutang belas. Alhamdulillah aset bangunan alhamdulillah Gusti Allah sudah sangat mencukupi, putra-putra juga sudah mapan semua, dari yang nomor 1, 2, 3 sudah pada mentas, tinggal berdua begini ya ngapain lagi ya, paling-paling jaga kesehatan. Ini nanti kita makan di Imperial sayuran semua, nggak ada nasi sama sekali. Minumnya pun tehnya pun teh yang tidak manis cah. Ya cah. Itu ya cah, nanti kita lanjut aktivitas dan ceritanya Umili sama Tante ini yang berikutnya. Ini dibikin seri ini kepanjangan ternyata sudah 20 menit. Oh iya. Ya lumayan nih. Itu ya cah, semangat cah, kita belajar bareng-bareng. Ini Umili Tante Rin juga masih terus belajar sih, ini lagi kepingin belajar sesuatu karena sedikit ada rezeki ya, kepingin apa gitu ya kayaknya. Iya cah, sehat cah, pokoknya jaga selalu kesehatan.